Serat Menak Lare karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-22. Raja Kistaham kembali berselisih dengan Raden Ambyah. Di Taman Kaputren Negeri Medayin, Retno Muninggar sedang bercengkrama di sekitar koram diiringi para pengasuh. Taman Kaputren Medayin sungguh asri dihias aneka bunga. Berbagai tanaman semak perdu tumbuh subur beraneka macam, tampak indah dipandang mata. Tempat duduk Sang Ratna terbuat dari emas bertabur mirah yamrut berkelip indah. Luas balai-balai peristirahatan sang putri 40 langkah persegi. Di atas balai-balai emas sang putri bercakap dengan kedua pengasuh, Nyai Sagala dan Nyai Pradopo. Berkata sang Dewi, "Bibi, engkau mendengar di balai pertemuan kemarin ada perselisihan?" Pengasuh Nyai Sagala berkata, "Benar Paduka, Tuan Klono Jayengrono dan anak Raja Kistaham berebut kursi. Sungguh sakti si Klono Jayengrono." Mencangking Raden Kobat sambil duduk lalu membantingnya. Lama Raden Kobat pingsan. Perselisihan dimulai oleh Raden Kobat. Sang Dewi tersenyum mendengar penuturan pengasuh Sagala. Hatinya semakin mengagumi kesatria dari Arab itu. Rindunya semakin berkobar. Nyai Sagala selalu ditanya kabar tentang Wong Agung Jayengrono. Nyai Pradopo lalu disuruh sang putri untuk memata-matai Klono Jayengrono yang berada di balai pertemuan. Dengan bergegas Nyai Pradopo keluar dari Kaputren, lalu bergabung bersama para pelayan sang raja. Pada waktu itu di balai pertemuan, para punggawa tengah sibuk bersuka-suka. Minuman telah dihidangkan. Raja Kistaham sudah menenggak 4 gelas anggur. Matanya menjadi merah. Tingkahnya menjadi beringasan. Raja Kistaham sudah mabuk dan kehilangan akal sehat. Raja Kistaham memandang Raden Ambyah dengan mata nanar. Lalu tiba-tiba berkata, "Hei, Arab brengsek, mengapa tak tahu diri berani duduk di antara para raja? Anak kepala desa tidak patut, bukan kakekmu yang punya kursi itu. Ketahuilah, sejak kakek canggahku yang bernama Hasan Narim, lalu kakek buyutku Dastakenas, lalu kakekku Rustam, dan kepada ayahku Ibruskara, sampai sekarang jatuh padaku. Kursi itu sudah kami duduki. Mereka semua para raja besar, bukan sekelas orang dusun dari Mekah." Para punggawa tertawa. Raden Ambyah menanggapi dengan tenang, tanpa terpancing amarahnya. Raden Ambyah berkata, "Hei Raja Kistaham, apa yang engkau katakan? Tiba-tiba engkau mengatakan sesuatu yang seperti bukan kehendakmu sendiri. Sebagai punggawa negeri, pasti kamu sudah tahu bahwa kursi ini adalah milik raja dan boleh diduduki siapapun yang sang raja kehendaki. Engkau duduk bukan karena engkau anak siapa, tapi karena anugerah dari sang raja. Demikian pula diriku." Raja Kistaham semakin marah lalu berkata, "Mengapa sang raja menyuruhmu duduk di kursiku? Itu bukan kursi pemberian sang raja, tapi aku bawa dari negeri Salroal." Sang raja Prabu Nusirwan menengahi percakapan mereka. "Hei Kistaham, yang berhak duduk di kursi itu adalah prajurit pilihan. Engkau kalah dari si Ambyah. Kalau engkau ingin kembali ke kursimu, rebutlah." Raja Kistaham semakin beringas. Raden Kobat disuruh bertindak. Dengan bergegas, Raden Kobat mendekati kedua orang yang sedang bertengkar, lalu menghunus pedangnya. Tebasan pedang Raden Kobat ditahan dengan tangan oleh Raden Ambyah, tepat di pergelangan tangan Raden Kobat. Pergelangan tangan Raden Kobat lalu dipuntir, pedang pun jatuh. Ambyah segera bangkit dan mengangkat Raden Kobat, lalu membantingnya ke tanah. Seketika Raden Kobat pingsan. Dua anak Raja Kistaham yang lain maju, Raden Kadarsi dan Raden Istun. Keduanya mengayunkan gada secara bersamaan. Kedua tangan mereka sudah diraih Raden Ambyah, lalu kepala mereka diadu. Keduanya jatuh tak bangun lagi. Raja Kistaham mendekat dengan menghunus pedang. Dengan mudah Raden Ambyah mengatasinya. Raden Ambyah mengangkatnya dan membantingnya dalam posisi duduk. Raja Kistaham tidak bisa bangkit lagi. Lalu
Dengan perlahan dia mencoba menghantam tengkuk Raden Ambyah. Kali ini Raden Ambyah marah. Paha Raja Kistaham dipegang dan diangkat dalam posisi terbalik. Belum sempat bangun lagi, bau gementah mendarat di bibir Raja Kistaham. Seketika Raja Kistaham jatuh. Sejenak kemudian Raja Kistaham bangun dan kembali duduk di tempat semula. Sedang anak-anak Raja Kistaham terkapar tak bangun lagi. Raden Kadarsi sampai mencret di celana. Sudah dibawa ke belakang dan dirawat. Para punggawa menyalahkan Kistaham. Hei Kistaham, mengapa menyerang Ambyah tanpa rencana? Tadi malam engkau sudah berjanji akan menumpas orang Arab itu bersama-sama. Raja Kistaham hanya tertunduk. Umarmoyo, Raden Maktal, dan Raden Tohkaran yang duduk bersama para punggawa Medayin bangkit dan bersiap melindungi Raden Ambyah. Wong Agung Jayengrono berkata, Dinda Maktal, menyingkirlah. Kita sedang berada di hadapan sang raja. Jangan ikut-ikutan membuat gaduh. Ketika kesatria Arab kembali duduk, Umarmoyo masih sempat bergumam. Medayin ini negeri besar. Mengapa para punggawanya tidak punya sopan santun di hadapan raja mereka sendiri? Ada panglima yang berlagak melebihi sang raja, menantang orang tak tahu malu. Akhirnya malah dipermalukan sendiri. Para punggawa tak mampu menahan tawa melihat pola Umarmoyo yang jenaka. Sang raja pun terlihat tertawa. Pertemuan hari itu dibubarkan. Sang raja kembali ke istana. Para punggawa kembali ke kediaman masing-masing. Nyai Pradopo yang sejak tadi menyaksikan peristiwa yang terjadi bergegas kembali ke Kaputren untuk melapor kepada Dewi Ratna Muninggar. Sudah dilaporkan peristiwa yang terjadi dari awal sampai akhir. Juga bagaimana cara Raden Ambyah mempecundangi Raja Kistaham dan anak-anaknya. Sang Dewi semakin kasmaran. Pada hari berikutnya pertemuan kembali digelar. Sang raja bertakhta di hadapan para raja, para adipati, dan para punggawa Medayin. Raja Kistaham sudah hadir bersama anak-anaknya, juga Raden Ambyah dan para pembantunya. Kali ini Raden Ambyah sudah diberi kursi sendiri, berupa kursi emas berukir gambar naga dan bertakhtakan berlian. Tidak sembarang orang bisa duduk di kursi pada hari pertemuan, jika bukan seorang prajurit pilihan. Raden Ambyah berbisik kepada Raden Umarmoyo agar menyampaikan pesan kepada sang raja. Umarmoyo lalu maju sambil berjalan duduk. Setelah menyembah, Umarmoyo berbisik kepada sang raja. Putra Paduka minta agar Raja Kangkan yang sekarang menjadi tawanan dihadirkan ke sidang pertemuan hari ini. Putra Paduka ingin melihat dan menanyainya. Sang raja lalu memerintahkan kepada abdi pengalasan untuk membawa tawanan Raja Kangkan ke hadapan sang raja dan para punggawa yang hadir. Abdi yang disuruh bergegas melaksanakan perintah. Tak lama kemudian Prabu Bahram Raja Kangkan sudah dihadirkan. Di hadapan para punggawa Medayin, Umarmoyo lalu bertanya, awal mula dia bisa ditangkap Raja Kistaham. Padahal Raja Kangkan tinggi besar dan perkasa. Mengapa bisa mudah dikalahkan? Prabu Bahram menjawab, saya kalah dan ditawan karena si Kistaham berbuat curang. Saya tidak dikalahkan dalam perang, tapi diracun. Si Kistaham prajurit anjing. Orang yang berlaku curang tidak sepantasnya duduk di deretan kursi para panglima perang. Ketika sampai di negeriku, dia mengirim surat menyatakan menyerah. Lalu saya mengundangnya ke istana. Saya ajak dia makan bersama. Tiba-tiba saya tak ingat apa-apa lagi. Begitu siuman, saya sudah diikat. Raja Kistaham menyaut, dia berbohong Paduka, saya mengalahkannya dalam perang. Semua perkataannya tak layak dipercaya. Prabu Bahram berkata lagi, Paduka, bila memang dia pernah mengalahkanku, sekarang kita buktikan saja. Lepaskan aku dan adulah kami berdua. Jika dia memang pernah mengalahkanku, tentu aku juga akan kalah kembali. Raden Ambyah berkata, sebaiknya Paduka lepaskan untuk membuktikan perkataan Raja Kistaham. Hamba juga tidak percaya. Panglima perang Medayin itu begitu lemah. Tapi mengapa bisa menangkap Raja Kangkan yang perkasa ini? Sang raja berkata, ini membahayakan. Si Bahram tinggi besar. Kalau dia mengamuk bisa mencelakakan orang.
Raden Ambiyah berkata, "Bila itu terjadi, nanti saya yang akan menangkapnya kembali." Sang raja pun berkata, "Aku serahkan padamu."